Halo semuanya, pernahkah kamu mengunjungi Malaysia atau berniat ke Malaysia? Kalau jawabannya iya, berarti video ini tepat untuk kamu. Saya Alvansia Della Rosari akan mengajak teman-teman untuk bereksplor secara online negara Malaysia. Jadi kalau kamu tertarik, tonton sampai akhir ya video ini. Oke, hal pertama yang perlu teman-teman siapkan apabila ingin melakukan perjalanan internasional adalah menyiapkan paspor. Nah, karena negara yang kita kunjungi masih seputar negara ASEAN, yaitu jiran, jadi kita hanya perlu menyiapkan paspor tanpa visa. Namun apabila teman-teman ingin berkunjung ke negara luar ASEAN seperti Cina, Jerman, ataupun Jepang, teman-teman perlu menyiapkan visa ya. Oke, mari kita mulai petualangan kita secara online. Selamat menonton! Untuk mulai ASEAN Tour ini, pertama-tama saya dan teman saya berangkat ke bandara menggunakan Trans Batam. Jadi untuk terbang ke Malaysia kali ini kita berangkat dari Bandara Internasional Hang Nadiem yang ada di Batam. Setelah tiba di bandara, kita perlu melakukan check-in di counter sebelum masuk ke pesawat. Hal yang perlu teman-teman siapkan adalah identitas diri seperti tiket pesawat, KTP, dan juga paspor. Setelah melakukan check-in dan pemeriksaan barang-barang oleh petugas, kita akan diarahkan untuk masuk ke dalam pesawat dan menempati kursi yang telah disediakan oleh petugas. Nah, teman-teman, perjalanan dari Batam ke Malaysia kali ini menggunakan pesawat Scoot dengan jarak tempuh selama 1 jam. Kami berangkat pukul 11 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan tiba di Malaysia pukul 13 siang. Dan kita bisa lihat bersama view selama perjalanan di sana. Nah teman-teman, selama perjalanan 1 jam dari Batam ke Malaysia, saya benar-benar nggak tidur karena lihat view yang secantik ini di siang hari. Jadi teman-teman saya yang 3 orang udah tidur, tapi saya masih menyaksikan pemandangan yang luar biasa ini. Setelah tiba di Bandara Udara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia, kami pun diarahkan kembali oleh petugas untuk diperiksa identitas diri. Setelah keluar dari bandara, kami pun memutuskan untuk mengganti baju dan menggunakan waktu yang tersisa untuk bereksplor beberapa tempat di Malaysia. Tempat pertama yang akan kami kunjungi adalah Twin Tower yang berlokasi di pusat negara Malaysia dan menjadi tempat ikonik di negara ini. Dari bandara ke Twin Tower membutuhkan waktu sekitar 30 menit, dijangkau menggunakan transportasi umum Malaysia. Oke, setelah bereksplor dari Twin Tower, tidak jauh dari sana, kami pun memutuskan untuk mengunjungi Gereja Katolik Holy Rosary. Nah, teman-teman, Gereja Katolik Holy Rosary adalah nama yang umum digunakan untuk gereja Katolik yang berlokasi di Jalan Tun Sambatan, Kuala Lumpur, Malaysia. Gereja ini dianggap salah satu contoh arsitektur neogotik terbaik di Malaysia. Setelah dirasa cukup bereksplor di kedua tempat ini, kami pun memutuskan untuk beristirahat sebentar sembari sore, dan pada malam harinya, teman-teman, kami memutuskan untuk pulang ke penginapan untuk beristirahat. Kami menggunakan transportasi umum yaitu InDrive dengan biaya sekitar Rp75 atau setara dengan Rp287.000 Indonesia. Harga yang cukup mahal karena lokasi penginapan kami sekitar 1 jam. Dan inilah dia perjalanan kami menuju penginapan, dan Malaysia sedang dilanda hujan pada malam hari, teman-teman. Setelah tiba, kami pun memutuskan untuk beristirahat, dan keesokan paginya kami pun memutuskan untuk mencari breakfast atau sarapan di tengah kota Malaysia, sekaligus mencari money changer untuk menukar uang. Setelah perut terisi, selanjutnya kami akan berkunjung ke salah satu wisata religi yang ada di Malaysia, yaitu Batu Cave. Untuk sampai ke Batu Cave, kami menggunakan 2 transportasi yang berbeda. Yang pertama, kami menggunakan mobil, perjalanan sekitar 10 menit menuju stasiun. Tujuan dari menggunakan 2 transportasi yang berbeda adalah untuk menghemat budgeting, teman-teman. Nah, inilah view yang kami lihat sepanjang jalan menuju stasiun. Perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan monorail dan komuter dengan token sekali pakai atau bisa beli kartu Touch and Go yang bisa diisi saldo lewat konternya langsung. Nah, jarak yang dibutuhkan dari KL Sentral menuju Batu Cave sekitar 45 menit, dan inilah view yang kami lihat di sepanjang jalan di Malaysia. Bagus sekali bukan, teman-teman? Oke, setelah menempuh perjalanan sekitar 45 menit, kami pun tiba di Batu Cave. Nah teman-teman, mata kami sangat dimanjakan dengan pemandangan yang sangat luar biasa, dan burung-burung pun sangat banyak di sana. Menurut data Wikipedia, Batu Cave adalah sebuah bukit kapur yang memiliki serangkaian gua dan kuil gua terletak di distrik Gombak, Selangor, Malaysia. Tempat ini dinamai dari sungai Batu yang mengalir melewati bukit. Nah, Batu Cave juga merupakan nama desa terdekat di Malaysia. Gua ini adalah salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer yang didedikasikan untuk Dewa Muguran. Nah, berdiri hampir 100 meter di atas tanah, kompleks Batu Caves terdiri dari 3 gua utama dan beberapa gua yang lebih kecil. Gua terbesar disebut sebagai Gua Katedral atau Gua Kuil, memiliki tinggi 100 meter dan langit-langit berhiaskan ukiran elemen Hindu. Untuk mencapainya, pengunjung harus mendaki 272 anak tangga yang curam.
Nah, untuk teman-teman yang ingin masuk ke sini tidak perlu membayar alias HTM gratis. Gua Batu Cave sendiri berfungsi sebagai tempat ibadah utama bagi umat Hindu di Malaysia, khususnya untuk perayaan festival Thaipusam. Dalam mengeksplor Batu Cave, kami pun memutuskan untuk pulang menggunakan transportasi umum yaitu komuter selama 45 menit menuju Bukit Bintang. Teman-teman bisa menggunakan koin sebagai pengganti kartu untuk naik transportasi umum ini. Nah, Bukit Bintang yang terletak di tengah negara Malaysia ini adalah lokasi yang tepat untuk teman-teman yang ingin merasakan kuliner dan suasana hangat di kota ini. Selain kuliner, ada juga musik jalanan yang siap menghibur para wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini. Dari Bukit Bintang, kami masih berjalan kaki sekitar 5-10 menit menuju Twin Tower dan berfoto ria di sana. Ini adalah waktu yang tepat untuk teman-teman bisa menikmati city life di negara ini. Setelah menikmati suasana Twin Tower selama kurang lebih 2 jam dan mengisi perut dan berfoto ria, kami pun memutuskan untuk kembali ke penginapan menggunakan jalan kaki. Jarak ditempuh sekitar 17 menit menuju penginapan kami yang berada di tengah kota. Inilah suasana Malaysia pada malam hari, di mana wisatawan juga berbondong-bondong untuk menikmati city life di negara ini. Oke, tidak lupa kami juga mendokumentasikan Twin Tower pada malam hari. Sangat cantik dan sangat luar biasa teman-teman. Ada juga air mancur yang bisa kita lihat pada malam hari. Dan biasanya pada pekan tertentu di tempat ini akan ada pementasan seni tradisional dari masyarakat setempat atau komunitas setempat yang ada di negara ini. Setelah merasa puas berekspor pada malam hari di Twin Tower, kami pun memutuskan untuk jalan kaki beberapa menit menuju penginapan kami. Nah, sesampainya di penginapan kami pun makan bersama teman-teman saya berapa orang sebelum kami memutuskan untuk menutup kegiatan dari pagi hingga malam hari ini. Nah, keesokan harinya setelah merasa cukup beristirahat di jam 10 pagi, kami pun memutuskan untuk melanjutkan eksplor pada hari ini sebelum pulang ke Indonesia. Nah, ini kami sudah siap-siap lagi setelah makan pagi untuk bereksplor ke tempat-tempat berikutnya. Eksplor pada pagi hari ini juga kami lanjutkan dengan berjalan kaki tidak jauh dari penginapan, dan ini sudah kami berada di jalan untuk mencari lokasi yang bagus yang sekiranya bisa dijadikan tempat untuk berfoto. Dan ini dia, kami sedang mencoba membuat video ala-ala bersama teman-teman saya, 4 orang. Oke, setelah membuat video, kami melanjutkan perjalanan kami pada pagi hari ini. Kebetulan hari ini di Malaysia sedang mendung dan cuacanya tidak terlalu panas, jadi ketika berjalan kaki, kami tidak berkeringat terlalu banyak. Nah, ini adalah lokasi yang sering dilewati oleh para wisatawan apabila ke Twin Tower. Nah, dari tempat ini bisa kelihatan juga Twin Tower. Dan teman-teman, untuk perjalanan ke Malaysia ini, kami memakan biaya sekitar 2 juta untuk pergi dan juga pulang. Dan inilah dia Malaysia pada pagi hari, sangat cantik dan sangat indah meskipun sedang mendung. Nah teman-teman, setelah 3 hari lamanya kami pun menutup perjalanan kami ini. Kami pulang ke penginapan untuk packing kembali pakaian kami dan berjalan kaki menuju stasiun. Dari stasiun nanti akan dilanjutkan perjalanan ke bandara. Perjalanan ke stasiun kami memakan waktu sekitar 5 menit dan menjelajahi sekitar, dan ya kami sudah tiba di bandara teman-teman sembari menunggu jam terbang ke Indonesia. Perjalanan dari Malaysia ke Indonesia akan ditempuh sekitar 1 jam dan kami pun akan pulang ke Indonesia dan tiba di Bandara Hang Nadiem Internasional Batam pada pukul 4 sore. Inilah dia view dari Malaysia ke Indonesia, sangat cantik dan luar biasa. Oke, sekian untuk virtual tour kita kali ini teman-teman. Jangan lupa mengunjungi Malaysia apabila teman-teman memiliki kesempatan. Bye-bye.